Pemilihan Umum Bandung Dekret, Kekuatan Baru, Bandung Raya. Tiba saatnya kita untuk memilih di bilik suara satu yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu, berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih, ayo memilih. Pada hari ini kita insya Allah akan sama-sama mengikuti bagaimana tentang peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017 yang akan datang. Telah hadir di tengah-tengah kita tentu ada dari dua narasumber yang berkompeten. Kesempatan pertama akan disampaikan dulu seperti apa itu pilkada serentak khususnya oleh Ketua KPU Kota Cimahi, Pak Andi, dan saya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Badan Kesbang. Jarang sekali Badan Kesbang ya, dan kepala Badan Kesbang sebagai moderator luar biasa. Aplaus. Ini di latar belakangi sebetulnya dalam rangka persiapan ini Pak Kesbang ya, persiapan kita Cimahi, KPU dengan pemerintah kota dalam hal ini menyongsong pilkada Cimahi 2017. Jadi ada khawatir yang disampaikan Pak Kesbang tadi, pilkada serentak ini merupakan hal baru di Cimahi khususnya. Pilkada menurut Undang-Undang 22 2014 itu adalah katanya diselenggarakan bukan oleh kita, yang asalnya hak kedaulatan itu dipegang oleh Dewan, dikembalikan lagi kita ke masyarakat. Di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 ini ada 3 tahap pilkada serentak. Ini diantaranya Jawa Barat itu Kabupaten Bandung, Karawang, Indramayu, Sukabumi, Pangandaran, Tasikmalaya, Depok, Cianjur. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah yang di semester 2, di mana akhir masa jabatan, kalau di undang-undang itu yang masa jabatannya Juli sampai dengan Desember 2016, dan akhir masa jabatannya di 2017, maka ditarik di pilkada serentak tahap kedua. Di Jawa Barat ada 3 daerah, Cimahi salah satunya, yang lain Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi. Lalu yang ketiga, tahap ketiga itu adalah pilkada serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2018. Hari Senin kemarin KPU ini sudah memperkenalkan pelaksanaan pilkada serentak Februari 2017 yang asalnya ada 2 opsi tanggal. Yang pertama tanggal 8, yang kedua tanggal 12. Tanggal 8 keluar dari opsi itu karena memang di tanggal 8 itu bertepatan pula dengan hari perayaan keagamaan di daerah Papua, di provinsi Papua, sehingga jatuh pelaksanaan pilkada serentaknya itu adalah di hari Rabu tanggal 15 Februari 2017. Ini ada beberapa hal yang berbeda yang saya sampaikan. Pada pilkada serentak ini, yang bertanggung jawab itu tidak hanya KPU daerah. Kalau dulu yang namanya pilkada itu biasanya domainnya domain KPU daerah, KPUD. Tak, sekarang tidak. Domainnya adalah tanggung jawabnya semua dari KPU, KPU provinsi sama KPU kabupaten kota. Jadi KPU Kabupaten Kota hanya sebagai pelaksanaan saja sekarang. Semua dari aturan dan sebagainya
domain teknis itu yang membuat KPU RI. Kita hanya menetapkan, membuat keputusan dan sebagainya. Karena yang bertanggung jawab pada akhir semua proses penyelenggaraan pilkada serentak ini adalah KPU RI. Ini tahapannya ada 2 fase tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua adalah tahapan penyelenggaraan. Di antaranya tahapan persiapan itu mengenai perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan, sosialisasi, penyuluhan dan bintek, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, pendaftaran pemantau, lalu pengolahan data TP4, dan terakhir proses pemutaran data pemilih. Nah, ini mekanisme pencalonan. Pilih ketua LSM Ormas pencalonkan Pak Effendi teroris dan perencanaan. Ada 2 tiket mekanisme pencalonan. Tiket yang pertama itu melalui jalur perseorangan. Jalur perseorangan itu harus didukung oleh KTP, ya. Dukungan maksimal 10%, dukungan paling rendah itu 6,5%. Kalau di Undang-Undang 8 ini masih redaksionalnya masih 7,5% dari jumlah penduduk. Nah, tiket yang kedua adalah melalui partai politik atau gabungan partai politik. Nah, ini yang pertama, kalau kita menggunakan kendaraannya partai politik atau tiket dari partai politik atau gabungan partai politik, maka ada 2 mekanisme yang harus dilalui. Yang pertama, kalau melalui kursi DPRD, maka harus 20% dari jumlah kursi di DPRD kurang 45 bagi 20 kali 25% itu sekitar 9 kursi. Yang kedua, melalui mekanisme suara sah. Suara sah dari jumlah hasil pemilu legislatif tahun 2014 kemarin. Malah ada wacana bahwa PNS pun tidak seharusnya mundur. TNI, Polri, PNS itu harus mundur sejak dia nyalon. Nah, ada wacana di pusat itu adalah mereka itu mundur ketika nanti sudah menjadi atau sudah dilantik, kira gitu Pak Presiden. Mundur itu ketika sudah dilantik. Apa sih metode kampanye yang dilakukan oleh KPU? Nah, metode kampanye yang dilakukan oleh KPU itu diantaranya adalah debat publik antara pasangan calon, lalu penyebaran bahan kampanye, materi kampanye dibuat oleh calon, gitu. Lalu pemasangan alat peraga, termasuk iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Ini semua itu difasilitasi oleh KPU. Jadi si pasangan calon atau tim kampanye tidak berhak dia menerbitkan atau memproduk bahan kampanye, alat kampanye, ataupun dia beriklan di media cetak maupun elektronik. Ini tegaknya, mungkin di sana difasilitasi di KPU. Lalu metode kampanye yang dibiayai oleh pasangan calon itu diantaranya adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Nah, substansi dari ini semua, dari metode kampanye ini semua adalah diharapkan masing-masing pasangan calon itu lebih mengedepankan tidak mobilisasi massa, tapi lebih mengedepankan kampanye yang lebih dialogis, lebih edukatif, lebih banyak mengupas mengenai visi-misi programnya. Harian Umum Bandung Deklarasi Kekuatan Baru